Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Kinara di channel Kinara Kicau Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau bahas mengenai katarak, dan saya sudah membawa seorang legenda sekali ini di Banyuwangi. Ini orangnya sangat legenda sekali. Kenal dulu, monggo tampil di depan kamera. Nah, ini namanya Mister Pulalu, namanya Mas Herman, cuman panggilannya tuh Pulalu. Kok bisa kasih nama Pulalu dulu, gimana ceritanya itu? Awal mula disebut Pulalu itu. Oh dulu dah. Nggak tahu dulu tuh kok anak-anak panggil Pulalu. Herman mungkin Herman lanjutannya Pulalu gitu. Oh gitu. Iya. Ini bakul sejati. Berarti tapi sampean memang penikmat burung, semua burung ya memang ya? Ya. Tidak ada yang dikhususkan? Tidak ada. Manis merah misalkan, telur. Semua burung saya suka. Karena ini sekarang kita lagi membahas masalah katarak. Jadi menurut pengalaman sampean, menurut saya ini kan sudah sangat lebih senior daripada saya dalam skala bakul. Nah, dunia perbakulan loh ya ini. Saya bicara perbakulan dulu. Yang namanya bakul itu kan pasti burung masuk minus, jualnya plus kan gitu. Masuk minus kondisinya misalkan nggak bunyi, dijual kondisi bunyi. Itu kan banyak ilmunya pasti kan. Termasuk katarak. Barangkali pernah nggak masuk burung katarak terus sampean obati ternyata bisa sembuh? Pernah nggak menyembuhkan katarak? Selama pengalaman saya belum pernah. Belum pernah menyembuhkan katarak? Ya, saya coba dengan obat-obat tetes mata itu efeknya juga sama aja nggak? Oh, nggak ada efeknya. Kalau ya, masalah mengecilkan katarak itu ada tapi ya semacam di Srodong kayak gitu. Saya kan pernah buat video, buat statement burung itu. Saya kan pernah punya burung katarak, kacer. Kebetulan kacer itu rutin tak Srodong, kataraknya itu mengecil, tapi dia tetap nggak bisa melihat ternyata, gitu loh. Berarti tidak sembuh, cuman untuk meminimalisir aja. Bener apa enggak itu? Mungkin masuk akal. Soalnya kan mungkin dia kan terlalu dekat dengan lampu, cahaya, mungkin akhirnya kan melebar. Akhirnya sampai kodong mungkin akhirnya kan mengecil. Oh, tapi tetap katarak sebenarnya kan ya? Sebenarnya ya. Tetap. Kalau untuk menyembuhkan total dari kodong kayaknya nggak bisa. Tetap nggak bisa. Jadi sebenarnya belum pernah ada sejauh ini ya. Sama karung linting Pak. Oh iya, lintingnya enak. Kalau di sini lintingan sifatnya ya. Di sini lintingan. Mantap, ini pakai batu kuning. Jadi burung merawat burung anis merah tentu sering ini. Kalau saya lihat kan ini juga termasuk pakar anis merah. Kacer juga, ya hijau juga. Kalau burung anis merah itu kenapa kok masalah dominan dikatakan sering banget menjumpai katarak itu, kenapa atau penyebabnya sebenarnya? Menurut sampean, analisa sampean? Mungkin anis itu kan di alam kan hidupnya kan dia kan bukan burung yang di tinggi-tinggi gitu. Tinggi. Dia hidupnya kan di bawah, di dekat sungai, di perkebunan. Dia memang nggak suka dengan sinar matahari yang terlalu. Mungkin efek penjemuran berarti. Kebanyakan kayak Martin katarak kan kebanyakan dekat lampu atau terlalu kena sinar matahari terlalu lama. Jadi dia nggak kuat. Istilahnya lebih sensitif lah matanya. Dia dengan cendet, memang dia kan memang dia kan memang burung yang suka jemur, memang dia di kehidupan di alamnya memang beda dari segi hidupnya. Benar. Makanya cendet dominan kuat-kuat dijemur ya. Iya, walaupun dijemur setengah hari pun dia nggak pengaruh. Memang dia hidupnya memang di daerah yang suka yang panas. Memang benar. Kalau kacer misalkan, kacer kan ada yang suka jemur, ada yang nggak suka jemur. Sebenarnya menurut sampean sendiri ya, berbicara kacer, mengenai kacer lagi, ya Pak El, kacer. Kacer tipe panas tipe dingin sebenarnya ada apa enggak tuh? Menurut sampean itu? Kalau saya sih pernah pakai rawatan tipe panas tipe dingin apa enggak? Enggak pernah. Ya rawat sehat yang penting ya. Iya. Dirawat sehat burung akan berkicau dengan sendirinya gitu. Iya. Intinya begitu. Berarti cuma ada yang budingnya minta banyak, ada yang budingnya dikit gitu kan. Gitu. Gitu aja. Ibaratnya kalau lebih kepada dominan dikatakan kacer lambat panas sama kacer cepat panas gitu kan. Atau apa piye ngono iki? Aksorone. Enggak pernah pakai teori itu juga. Oh, enggak pernah pakai. Kita si istilahnya burung ngedrop, ibaratnya kan kalau kayak puding atau extra puding jangkrik kroto itu kan untuk menambah dia proteinnya kan banyak, untuk menambah dia kesehatannya lebih
supaya kita tambah serangga, dia lebih sehat gitu aja. Oh, gitu. Kalau burung kurang sehat, nah, mau ngorak atau habis ngorak ya, kalau saya pribadi malah saya untuk serangganya malah saya Jor. pertumbuhan bulu saya jor malah jor. taman keroto Penurunan dulu ya. Iya. Kalau untuk mau mabung Kalau untuk mabung digeletak nih. enggak, ya tetap Tidak. kira serangga nggak pernah putus kalau untuk burung makan serangga. Kalau untuk burung memang untuk anu aja, tapi kan aslinya kan memang dia pemakan serangga di alam yang makan serangga. Jadi tetap serangga nggak pernah lepas. Gitu. Terus mengupas kembali lagi masalah katarak. Sebenarnya berarti teori-teori katarak menyembuhkan dengan herbal alami pernah nyoba nggak? Pernah nyoba nggak? Tetap nggak ada efeknya. Oh gitu. Itu herbal alami pakai apa sama nyobanya itu waktu itu? Ya kita pakai kan obat tetes mata itu juga. Yang alami? Terus pakai bunga citolok itu. Ya sementara saya coba tetap kataraknya nggak hilang. Berarti kalau logika saya kalau katarak ya mungkin ya penyembuhnya operasi. Kalau bisa dikatakan anu, lo kok bisa mengatakan operasi? Kenapa kok bisa dikatakan operasi? Karena kan di dalam dia. Di dalam. Kalau mungkin ditetes kan obat untuk luar mata. Sedangkan manusia katarak aja operasi ya? Operasi. Apalagi burung ya? Iya. Nah gitu logikanya. Masuk akal. Ini kan temanya tema logika bro. Nah, jadi memang logikanya nggak akan pernah bisa sembuh katarak gitu ya? Ya. Sejauh inilah sejauh pengalaman saya belum ada. Belum pernah. Cuma kan mungkin beda orang kan mungkin beda cara untuk menyembuhkan. Mungkin ada yang bisa sembuh nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Cuman kalau berdasarkan pengalaman pribadi jenengan belum pernah ya. Saya juga belum pernah. Teman-teman barangkali teman-teman ada yang pernah berhasil? Ada temannya coba dioperasi sendiri. Putihnya itu hilang, dia memakai jarum gitu dicoblos istilahnya, putihnya hilang, tapi tetap penglihatannya tetap tidak bisa sempurna. Mungkin dicoblos paling. Iya. Oh, berarti matanya dicoblos? Ya tapi kan ada dari samping gini kan. Oh, dari samping. Diambil anunya gitu, putih-putihnya dibersihin gitu, pakai. Tapi tetap dia sebelah nggak bisa melihat juga. Oh, tetap aja. Tapi memang katarak itu bisa nular ya. Maksudnya nular itu kan mata punya dua nih, ada dua mata. Katarak kanan, memang bisa ya nyalur ke kiri itu bisa. Menurut sampean? Kan ada burung saya punya sebelah nggak menular. Oh, nggak pernah merambat. Nggak pernah. Ya, sebelah sini ya cuma melebar aja gitu. Melebar. Yang sebelah sini nggak katarak. Tapi kan ada burung. Kalau kita pernah jumpai, saya pernah punya burung dan katarak sebelah. Anis merah katarak saya sebelah dulu. Itu kan dulu saya beli gacor teler. Habis itu kan macet. Saya punya ada teman saya dibohongi sama temanku tuh, disuruh ngasih ular kandang. Macet habis itu tambah malah nggak bunyi. Anak mana itu? Anak memang anis merah paling rentan ya. Apa semua jenis semur? Kalau untuk jenis yang sering katarak kayaknya merah. Anis sama kacer gitu. Kalau itu condet jarang mah. Oh jarang. Kacer pernah sih saya, cuma seumur hidup satu kali aja. Kalau anis merah sering. Iya. Anis merah sering saya. Kalau akai itu anis kembang itu, pungur kembang itu, gimana? Masalah penjemuran. Apakah ada efek katarak? Ya saya kira semua jenis punglor itu kalau nggak jemur terlalu lama lah, sensitif matanya terhadap sinar matahari. Kalau penjemur ya saya kalau kebiasaannya jemur pagi. Pagi sinar matahari pagi kan nggak begitu panas. Mati jam 6, jam 7 itu kan paling ya sekitar 15 menit sudah saya gitu. Kalau sinar matahari di atas jam 10 ke atas kan terlalu panas dia kan posisinya. Jadi kalau untuk punglor kayaknya rentan ya. Sensitif matanya nggak kuat terlalu kena matahari langsung. Terus penjemuran mantul dengan cahaya tembok putih kan juga bisa ya pengaruh mungkin. Ya bisa ya, silau kan silau. Berarti pada intinya memang katarak itu memang sejauh ini belum pernah bisa menyembuhkan ya, intinya gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi katarak itu sampai saat ini pun saya pun belum pernah ada obat yang benar-benar mujarab bisa menyembuhkan katarak terkait burung kacer maupun punglor. Kalau kacer beliau pernah, ini kan bakul sejati, dagangannya ya wakerek. Tanya aja Mr. Pulalu, orang Banyuwangi dari ujung sana sampai ujung sana kenal semua. Ada yang nggak kenal ya? Ada yang nggak kenal. Tahu nama aja. Baca raih lebay. Kalau ngelinting lah, tuan rumahnya jadi ngelinting.
Ya wes, teman-teman, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan terkait masalah pengobatan burung katarak itu bisa apa enggak. Ada ini pakarnya juga yang saya katakan pakar, kenapa? Karena keluar masuk dagangan itu banyak, itu saya rasa itu sudah pakar ya. Siapapun orang harus ngomongnya bagul itu pakar berarti ya. Ya wes, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali ada salam buat teman-teman untuk masalah perawatan burung. Ya, yang penting lah dirawat burungnya dengan maksimal biar tampil, biar berkicau lebih bagus lagi gitu. Oh, gitu. Ya wes, itu salam dari Mas Pulalu buat panjenengan semua ya. Ya wes teman-teman, saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.